Ia bukan seorang prajurit, tapi ia bertempur di medan paling berbahaya, pikiran manusia. Dari lorong gelap intelijen, muncul satu nama. Eli Cohen. Seorang pria biasa dengan misi luar biasa. Inilah kisah sang bayangan dari Damaskus. Di tengah hiruk-pikuk kota Alexandria, Mesir, pada tanggal 26 Desember tahun 1924, seorang anak laki-laki lahir dari keluarga Yahudi keturunan Suriah. Namanya Eliyahu ben Saul Cohen. Nama yang kelak dikenal dunia sebagai Eli Cohen, seorang mata-mata Mossad paling legendaris dalam sejarah Israel. Eli Cohen tumbuh dalam lingkungan yang religius, penuh disiplin dan cinta akan ilmu pengetahuan. Ia cerdas, fasih dalam banyak bahasa. Ia fasih dalam bahasa Arab, Ibrani, Prancis, bahkan sedikit Italia. Namun, di tengah kehidupan mereka yang tenang, muncul pergolakan di Mesir. Nasionalisme bangsa Arab meningkat, sehingga komunitas Yahudi di mana-mana mulai tertekan. Puncaknya pada tahun 1948, ketika Israel mendeklarasikan kemerdekaannya, kekerasan meletus di Mesir. Eli yang saat itu masih muda, sudah terlibat dalam kegiatan bawah tanah, membantu orang-orang Yahudi Mesir pindah secara diam-diam ke Israel, bahkan ia nyaris tertangkap lebih dari sekali. Tahun 1956, setelah terjadinya konflik militer dan politik, yang dipicu oleh nasionalisasi terusan Suez oleh Presiden Mesir, Gamal Abdel Nasser, yang melibatkan negara Mesir, Israel, Inggris dan Prancis, yang dikenal dengan krisis Suez, Eli Cohen dan keluarganya akhirnya pindah ke Israel. Di tanah air barunya, ia bekerja sebagai penerjemah dan akuntan. Tak lama kemudian, ia bertemu dengan seorang gadis keturunan Irak, bernama Nadia Majal, lalu menikahinya. Mereka membangun keluarga yang hangat, dan memiliki 3 anak. Namun, bagi Eli, kehidupan biasa tidak cukup, semangat nasionalismenya tetap menyala. Awal 1960-an, Mossad mencari seorang agen yang dipersiapkan untuk menyusup ke dunia Arab. Beberapa agen yang direkrut sebelumnya selalu gagal. Tapi Eli dinilai sempurna, dengan wajah Arab, lidah Arab dan budaya Arab. Ia lalu menjalani pelatihan intensif, di sebuah kamp pelatihan rahasia Mossad di Zurich, Swiss, selama berbulan-bulan. Ia menjalani pelatihan penyamaran, komunikasi rahasia, hingga logika bertahan hidup. Di kamp pelatihannya, Eli Cohen dilahirkan kembali, sebagai Kamil Amin Tabet, pengusaha kaya kelahiran Suriah yang kembali dari Argentina. Musim dingin, awal tahun 1962. Di balik keheningan kota Zurich yang teratur dan dingin, Mossad mengatur babak baru dalam operasi intelijen paling berani mereka. Eli Cohen tiba di sana sebagai seorang pria biasa. Ia secara perlahan akan meninggalkan dirinya sendiri dan menjadi orang lain. Ketika instruktur Mossad bertanya, "Siapa namamu?" Eli dengan tenang menjawab, "Kamil Amin Tabet, lahir di Beirut, dibesarkan di Buenos Aires. Saya kembali ke tanah air untuk membangun koneksi bisnis dan mendukung modernisasi Suriah." Hari demi hari, ia diuji tentang kisah masa lalunya yang palsu, tentang klien-klien bisnisnya yang tak pernah ada. Ia harus menjawab pertanyaan spontan, menghadapi interogasi pura-pura. Satu kesalahan, maka seluruh misinya bisa hancur. Ia dilatih bicara seperti bangsawan, minum seperti pengusaha, dan berjalan seperti orang yang selalu yakin bahwa ia diterima dimanapun ia berada. Seorang instruktur Mossad mengatakan kepadanya, "Mulai sekarang, Eli Cohen sudah mati, yang ada hanya Kamil Amin Tabet." Ketika dia meninggalkan Zurich, tidak ada upacara, tidak ada perpisahan. Tapi ia membawa senjata yang tak terlihat, yakni kebohongan yang sempurna dan keberanian yang nyaris bunuh diri. Dari sinilah, ia akan memasuki kota Damaskus, ibu kota kuno yang kini jadi pusat konflik dan rencana-rencana rahasia. Disinilah segalanya dimulai, dan bisa saja berakhir.
November 1962, sebuah pesawat mendarat di Bandar Udara Internasional Damaskus. Di antara para penumpang yang melangkah keluar, seorang pria berpakaian rapi, jas ringan, dengan topi fedora. Ia tampak percaya diri, matanya mengamati sekeliling tanpa menunjukkan keraguan. Namanya di paspor, Kamil Amin Tabet, warga negara Argentina, berdarah Suriah, kembali ke tanah leluhurnya. Tapi semua itu, hanyalah lapisan pertama, dari sebuah penyamaran yang nyaris sempurna. Pria itu tidak membawa senjata, tidak ada tim, hanya koper berisi pakaian mahal, beberapa dokumen bisnis, dan sebuah perangkat radio mini yang disembunyikan dengan cermat. Ia tidak datang untuk berperang, ia datang untuk menjadi bagian dari Suriah, dari dalam. Kamil segera menyewa apartemen di distrik mahal Abu Ramaneh, daerah para pejabat dan orang-orang berpengaruh. Ia tampil sebagai pebisnis sukses dari Argentina, kaya dan dermawan. Ia menyumbang untuk amal, menjamu pejabat, dan bahkan menghadiri pernikahan putri seorang jenderal. Setiap jamuan makan, setiap ucapan ramah, adalah strategi. Ia mempelajari dialek lokal, mengikuti perkembangan politik, dan mengumpulkan informasi, bukan dari berkas, tapi dari percakapan. Kamil bukan hanya menyamar. Ia menciptakan identitas baru, yang membuat Suriah jatuh hati padanya. Sementara itu, di malam hari, apartemennya berubah menjadi markas kecil Mossad. Ia menyusun laporan, menyandi data, dan mengirimkan semuanya ke Tel Aviv melalui gelombang radio pendek. Jika tertangkap, tak ada pelindung, tak ada jaringan pelarian. Dia sendirian. Di Damaskus, Eli Cohen tidak sekadar menyamar. Ia menghilangkan dirinya sendiri, dan menjadi bayangan paling berbahaya yang pernah masuk ke Suriah. Salah satu keberhasilan Eli yang paling monumental adalah informasi tentang posisi meriam dan benteng Suriah di dataran tinggi Golan. Selain itu, ia mengirimkan detail bunker pertahanan, rencana penyusupan ke Israel, serta nama-nama dalam komite pengambil keputusan. Ia bahkan mengusulkan agar tentara menanam pohon eukaliptus di sekitar pangkalan, agar lebih nyaman. Tanpa disadari, pohon-pohon itu menjadi tanda visual bagi pilot-pilot Israel 2 tahun kemudian. Ia juga memberikan daftar lengkap nama-nama perwira tinggi Suriah dan pola komunikasi mereka. Semua informasi itu dikirimkan dari balik dinding sunyi apartemennya. Ia menyandi rahasia, mengirim koordinat, serta memperingatkan setiap bahaya. Ia adalah mata dan telinga Mossad di jantung musuh. Semua informasi yang terkirim, Israel menyebutnya harta tak ternilai. Tapi, setiap transmisi adalah taruhan hidup, dan setiap bayangan pasti terungkap. Akhir 1964, intelijen Suriah mulai mencium sinyal asing yang mengganggu frekuensi radio mereka. Mereka tahu, seseorang sedang berbicara dengan Tel Aviv. Mereka tidak tahu siapa, tapi mereka mulai mencarinya. Mossad memperingatkan Eli untuk menghentikan transmisinya, tapi ia menolak. Ia sedang mengirim laporan paling pentingnya, tentang konsentrasi militer Suriah di Golan. Tanggal 18 Januari tahun 1965, sebelum fajar, intelijen militer Suriah menggerebek apartemen Eli di Abu Ramaneh. Ia tertangkap basah. Peralatan radio, kode sandi, dan dokumen palsu ditemukan, bahkan tangan masih di atas perangkat radionya. Penyamaran Kamil Amin Tabet berakhir. Intelijen militer Suriah tak menemukan senjata. Yang mereka temukan adalah mata-mata paling berbahaya yang pernah mereka hadapi. Eli disiksa, diinterogasi tanpa henti, dan diadili dalam pengadilan militer tertutup. Namun, ia tak pernah mengkhianati Mossad, dan tak satu nama pun ia sebut. Pemerintah Israel tidak tinggal diam, mereka mengirimkan permohonan pengampunan Eli kepada pemerintah Suriah melalui negara-negara seperti Perancis, Argentina, Vatikan, dan PBB. Bahkan istrinya, Nadia Cohen, menulis surat yang menyayat hati kepada Presiden Suriah, memohon pengampunan demi anak-anak mereka. Namun semua upaya itu tak diindahkan oleh pemerintah Suriah.
Tanggal 18 Mei tahun 1965. Fajar menyingsing di Damaskus. Pasukan bersenjata mengawal Eli Cohen keluar dari sel tahanannya. Tangannya terikat, wajahnya tenang. Di alun-alun Marjeh, tiang gantungan telah menanti. Ribuan orang berkumpul. Di tengah teriakan massa, Eli melangkah mantap. Ia menolak ditutup matanya. Dengan suara lantang, ia berseru, "Aku mati untuk tanah yang aku cintai." Tali dikencangkan, suara tali berderit, dan keheningan pun menyelimuti. Jenazahnya tak pernah dikembalikan, tapi namanya hidup sebagai pahlawan rahasia Israel. Sebelum Eli menghadap penciptanya, ia mengirim sepucuk kertas kepada istrinya dengan tulisan, "Sayangku Nadia, jangan tangisi aku terlalu lama. Rawatlah anak-anak kita. Didik mereka dengan cinta tanah air. Katakan bahwa ayah mereka mati demi negaranya."